Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nur Harida Rahmi dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dengan NIM 20200238842020004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terhadap lingkungan hidup. Akhlak yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan baik antara manusia dengan sesama maupun lingkungannya. Lingkungan merupakan sebuah wadah yang di dalamnya ditampung berbagai jenis makhluk dan benda mati yang beraneka ragam, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan lain-lainnya. Di dalam lingkungan, baik secara sadar maupun tidak, juga terdapat berbagai kegiatan yang bersifat pendidikan maupun juga hanya bersifat sebatas interaksi sesama. Akhlak terhadap alam lingkungan adalah bahwa manusia tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Misalnya, hutan merupakan faktor yang penting untuk menopang kehidupan di bumi. Ia memberikan kestabilan tanah, menyerap pemasaran global. Selain itu, hutan juga menjadi pusat kehidupan beragam jenis flora dan fauna. Adanya hutan membuat air hujan akan terdistribusikan secara merata dan mencegah terjadinya penumpukan air yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Namun, dengan semakin mengikisnya lahan hutan, maka daya serap tanah terhadap air juga semakin berkurang, sehingga air yang melewati permukaannya berpotensi mengalir menuju satu titik, yaitu titik yang rendah, sekaligus menyebabkan tanah tersebut rapuh dan rawan terjadi kelongsoran. Akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi agama. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi, sehingga ia tidak melakukan pengrusakan atau bahkan dengan kata lain, setiap pengrusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri sendiri. Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam lingkungan. Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya. Ini merupakan wujud kesempurnaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku limpahkan atas kamu nikmatku dan aku ridai Islam sebagai agamamu." Quran surah Al-Maidah ayat 3. Akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi etika. Melihat masa sekarang, di mana terdapat berbagai macam musibah yang menimpa saudara-saudara kita, itu semua tentunya tak lepas dari perangai manusia itu sendiri.
banyak orang menganggap bahwa lingkungan hanya sebagai objek untuk mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan sebab, akibat, dan pelestariannya. Berbagai macam kasus tentang perusakan lingkungan telah banyak terjadi di Indonesia. Di antaranya, pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman Kalimantan, walaupun hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjadikan sebagai lahan pertanian, tetapi hal ini terbukti tidak efektif karena penjalaran api yang begitu cepat menyebabkan melebarnya lahan yang terbakar. Hal ini tentunya sangat berakibat buruk, tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat dunia, karena Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia yang memproduksi banyak oksigen untuk kelangsungan hidup manusia. Dari penjabaran tersebut, tentunya kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebab dari kelakuan kita yang buruk terhadap lingkungan akan berakibat sangat fatal. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat hidup justru menjadi penyebab sengsara dan kematian. Dampaknya pun meluas tidak hanya pada masyarakat setempat yang terkena musibah, tetapi pada masyarakat luas pula.